Guys, balik lagi barengan gue di Randy Harpy Storytime. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral di TikTok ini guys. Apa itu? Kalau bisa gue bilang itu sangat miris sekali ya. Itu adalah fenomena mandi lumpur yang dilakukan oleh para yang mereka itu menyebut dirinya adalah konten kreator di TikTok dengan cara mandi lumpur. Dan itu yang bikin prihatin adalah karena yang melakukan itu biasanya itu udah lansia, orang-orang udah tua, terus ya kakek nenek segala macam. Mereka rela mandi lumpur malam-malam, masuk angin, gak peduli itu, tapi mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan uang. Nah, yang menjadi kecurigaan gue adalah apakah mereka ini terorganisir ataukah memang mereka ini dari kemauannya sendiri. Tapi gue rasa gak mungkin. Mana ada yang ngerti yang namanya kakek-kakek nenek-nenek itu main TikTok terus dapatin gift segala macam. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas tentang fenomena mengemis online. Fenomena mengemis online dengan cara live di TikTok sedang ramai menjadi pembahasan. Nah, hal itu karena sejumlah orang yang mengaku kreator melakukan siaran langsung atau live di TikTok dengan melakukan kegiatan ekstrim atau tidak wajar. Ya, yang kayak gue bilang tadi, mereka itu mandi lumpur, bahkan waktu tidak mengenal waktu, siang, malam, tengah malam. Itu benar-benar gak wajar sama sekali. Mereka itu memanfaatkan fitur GIF yang ada di TikTok guys, dan berharap bisa mendapatkan GIF dengan jumlah banyak dari penonton dan kemudian menukarnya dengan uang. Wah, kasihan ya. Beberapa konten yang banyak disoroti adalah live di TikTok dengan cara berendam di air hingga mandi lumpur. Nah, fenomena mengemis online ini dengan cara-cara tersebut tidak hanya dilakukan satu orang guys, namun juga sejumlah orang. Bahkan juga ada orang tua, lansia, atau macam-macam lah ya, anak muda, siapapun. Tapi yang miris itu adalah orang-orang tua atau lansia ini yang melakukan hal ini. Nah, fenomena ini menjadi pembicaraan di media sosial, bahkan di Twitter juga rame, di mana adanya orang tua yang dimanfaatkan untuk melakukan aksi meminta-minta tersebut guys. Waduh, bukan hanya meminta-minta di pinggir jalan lagi sekarang ya, tapi meminta-minta udah masuk ke ranah digital dengan cara meminta-minta lewat GIF dari TikTok. Luar biasa. Lantas mengapa fenomena munculnya orang-orang ngemis online ini bisa terjadi? Kira-kira menurut kalian itu kenapa guys? Nah, terkait fenomena mengemis online di TikTok, sosiolog dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta Drajat Trikartono menyebut pemicunya itu bisa ada dua hal. Mungkin salah satunya karena kesadaran pelaku bahwa mengetahui ada ruang baginya di TikTok untuk mendapatkan simpati, perhatian, dan uang. Nah, ramainya fenomena ini menurut Derajat itu sendiri karena pelaku mengetahui bahwa orang Indonesia ini memiliki kedermawanan sosial yang tinggi. Nah, benar, orang Indonesia itu kan kalau ngeliat yang sedih-sedih, yang menderita banget, itu kan rasa ibanya muncul. Ya kan, kedermawanan orang Indonesia itu nomor 1 di dunia guys katanya. Artinya orang Indonesia itu bisa dipengaruhi untuk berbelas kasihan, memberikan ini itu atau segala macam. Karena bener banyak banget pengemis di jalanan pun yang ternyata setelah ditelusuri itu mereka memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil, memiliki uang yang banyak di kampungnya guys. Jadi kalian hati-hati jangan sampai tertipu oleh hal-hal seperti ini. Nah, selanjutnya faktor yang memicu munculnya fenomena live TikTok dengan cara yang aneh untuk mendapatkan gift ini adalah karena seseorang tersebut membutuhkan uang sehingga mereka rela melakukan apa saja. Nah, kedermawanan yang tinggi dan juga adanya kebutuhan seseorang inilah yang menurut Derajat tadi itu menjadi peluang ya kan para pengemis online ini akhirnya melakukan hal ini. Namun hal itu juga bisa dipengaruhi karena adanya pola konsumsi seseorang guys. Pola konsumsi itu apa sih? Maksudnya ya misalkan pola konsumsi ingin itu tapi nggak punya uang, konsumtif ya kan, dia pengen ngelihat tidak bersyukur, melihat dari tetangganya, melihat dari orang terdekatnya memiliki ini itu, tapi mereka pengen sesuatu tidak bisa memiliki karena tidak bisa membelinya karena tidak memiliki uang. Makanya mereka terpaksa melakukan ini
untuk mendapatkan uang. Jadi melakukan hal apapun lah ibaratnya ya. Nah, tren mengemis online ini juga bisa merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 guys, di mana inovasi yang muncul menyebar di banyak dimensi. Salah satunya dimensi filantropis. Pola meminta-minta baik di dunia nyata maupun dunia virtual sama, yakni memanfaatkan manajemen kesan atau impression management guys. Jadi orang itu melakukan pengelolaan di penampilannya, misalnya entah pakaiannya gitu kan, pada tindakannya. Kalau pakaiannya kan dicompang-camping, terus ya pakaian yang sejelek mungkin, terus pada tindakannya mungkin mereka pura-pura pincang, pura-pura cacat, terus dan lain sebagainya lah. Nah, dalam rangka menimbulkan rasa iba dan peduli orang lain sehingga orang lain itu memberikan bantuannya guys. Jadi ya seperti pengemis yang di pinggir jalan pada umumnya. Tapi kita tidak bisa juga menjudge ataupun yang di pinggir jalan. Mungkin memang mereka punya kebutuhan dan mereka tidak bisa apa-apa, mereka melakukan itu ya wallahu alam. Ya kan, kalau kita mau memberikan uang kepada mereka itu balik lagi tergantung niat kita. Dan apapun yang mereka lakukan setelah mereka mendapatkan uang itu, ya itu udah urusan mereka, karena kan urusan kita sama Allah untuk niat kita untuk memberikan bantuan terhadap mereka. Nah, untuk melihat apakah seseorang itu pura-pura miskin atau benar-benar butuh di dunia nyata, lebih mudah dilakukan. Kalau di dunia nyata ya, kita bisa lebih menakar dan bisa lebih melihat ini orang beneran nggak nih membutuhkan uang. Ini orang beneran miskin nggak? Ini orang beneran lumpuh nggak? Beneran cacat nggak? Nah, itu bisa kelihatan. Tapi beda kondisi itu dengan kalau memang orang itu melakukan di dunia maya atau digital. Wah gila. Dunia sudah edan guys. Mentang-mentang semuanya sudah masuk dan merambah ke dunia digital. Bahkan sampai ngemis aja mereka melakukan mengemis online atau mengemis digital. Atau mengemis virtual. Nah, di dunia virtual ini sulit untuk mengukur kesan apakah orang benar-benar miskin ataupun tidak, atau hanya penampilannya saja. Jadi yang kayak gue bilang tadi, balik lagi, kalau kita memang mau memberikan mereka uang, yang penting niat kita ingin membantu. Tapi apapun yang mereka lakukan setelah itu, ya itu urusan mereka sama Allah. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian akan memberikan gift bagi orang-orang yang live di TikTok dengan cara mandi lumpur seperti itu, apa enggak? Nah, ada cara supaya menghentikan mereka tidak memulai atau tidak lagi live di TikTok. Karena gue rasa mereka ini terorganisir. Jadi memang ada orang-orang di balik mereka semua, pelaku-pelakunya ini, untuk memanfaatkan mereka untuk mendapatkan uang. Karena nggak mungkin guys, mereka itu disediakan handphone, disediakan cara-cara untuk ngasih gift segala macam, dapetin duitnya dari mana kalau bukan karena ada satu orang yang oknum di sini yang jahat untuk memanfaatkan mereka mendapatkan uang, ya kan? Jadi caranya adalah jangan sampai kalian memberikan gift, kalau perlu nggak usah ditonton, karena ini memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang malas di luar sana untuk tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu kegiatan mencari uang dengan cara yang lebih baik. Karena jika mereka dikasih gift, bahkan katanya per gift itu ada yang 250 perak ya. Jadi kalau dihitung-hitung, dijumlahkan, para pengemis di TikTok itu, pengemis online di TikTok itu yang mandi lumpur segala macam, bahkan mereka bisa mendapatkan uang bisa senilai 8 juta rupiah guys setiap kali live. Luar biasa, setiap kali live 8 juta. Kalau setiap hari mereka live dapat 8 juta, satu bulan mereka dapat berapa guys? Susah cari uang, tapi mereka enak aja dengan cara seperti itu dimanfaatkan. Oke lah 8 juta terus bagi hasil sama si oknum di belakang layarnya ini, ya 50-50 4 juta, tapi siapa yang mau kasih kalian duit 4 juta satu hari? Ya kan? Ngeri guys. Pokoknya bagi kalian yang nonton live di TikTok, gak usah lagi kalian tonton, gak usah lagi kalian komen, gak usah lagi kalian kasih gift apalagi. Jadi kalian cukup swipe ke atas. Oke, kalau gitu gue bakal ngasih kalian cerita-cerita atau berita-berita tentang apapun yang ada di dunia ini.
Dan kalian tetap dukung gue dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share videonya. Semoga gue makin semangat bikin konten, dan gue akan kasih kalian konten yang terbaik. Oke, balik lagi nanti bareng gue di Randy Happy Storytime. Bye.